Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak sekalian, selamat berjumpa kembali dalam video materi layanan bimbingan dan konseling. Pada pertemuan yang kedua ini, Bapak akan melanjutkan materi atau topik layanan dampak pernikahan di usia muda. Untuk pertemuan yang pertama, sudah dua hal ini yang sudah kita bahas. Kemudian untuk pertemuan yang kedua ini akan kita bahas pertama memahami bagaimana kalian bisa setelah menonton video ini dapat memahami dampak pernikahan di usia muda. Kemudian yang keempat, memahami upaya mengatasi tingginya angka pernikahan di usia muda. Dan yang kelima, aspek-aspek yang memerlukan kedewasaan dalam membangun rumah tangga. Nah, ini yang pertemuan yang pertama, dua hal ini. Kemudian yang ini pertemuan yang kedua, kita bahas tentang tiga materi ini. Baik anak sekalian, apa dampak pernikahan di usia muda? Pertama, tingginya angka kematian ibu dan anak serta gangguan kesehatan lainnya. Kedua, penyakit HIV. Ketiga, kanker leher rahim. Keempat, depresi berat atau neurotis depresi. 5, pernikahan yang tidak berkekuatan hukum. 6, munculnya pekerja anak. Ketujuh, kekerasan dalam rumah tangga. 8, konflik yang berujung perceraian. 9, banyaknya anak terlantar. Dan dampak pernikahan di usia dini yang ke-10 adalah kurangnya jaminan masa depan. Selanjutnya sekalian, upaya apa untuk mengatasi tingginya angka pernikahan di usia muda? Pertama adalah peran keluarga. Keluarga harus mengajarkan, menanamkan nilai-nilai yang baik sejak dini kepada anak, serta memberikan bimbingan, perlindungan, dan pengawasan agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yang dapat mengarah pada berbagai hal yang negatif. Kemudian dari unsur sekolah hendaknya bekerja sama dengan organisasi sosial untuk memberikan penyuluhan atau bimbingan mengenai berbagai permasalahan sosial, terutama tentang risiko pernikahan di usia muda. Melalui apa? Yaitu melalui pendidikan seks dini, konseling kesehatan reproduksi, juga memberikan kesadaran kepada para siswa untuk menghindari seks pranikah yang bisa mengakibatkan kehamilan. Kemudian masyarakat diminta untuk melapor jika menemukan kasus pernikahan di bawah umur, ya, karena pernikahan seperti ini merupakan kebiasaan sebagian masyarakat di daerah. Kemudian pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan perlindungan anak secara optimal. Yang kelima, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama diharapkan dapat memberikan penjelasan bagi masyarakat mengenai perlindungan hak anak tersebut, termasuk menjaga anak agar tidak menikah muda. Kemudian Dinas Pendidikan harus mengupayakan sosialisasi kepada warga untuk menyekolahkan anak-anak mereka hingga tamat SMA atau SMK. Pemerintah Indonesia tentu diharapkan membuat hukum perwakilan yang menjamin perlindungan hukum bagi semua pihak. Yang ke-8, pemerintah maupun kalangan masyarakat diharapkan harus terus mengembangkan pendidikan dan membuka lapangan kerja agar perempuan dan laki-laki mempunyai alternatif kegiatan lain sehingga menikah muda bukan satu-satunya pilihan hidup. Nah, ini beberapa upaya untuk mengatasi tingginya angka pernikahan di usia muda. Kemudian yang keempat, aspek-aspek yang memerlukan kedewasaan dalam membangun rumah tangga. Pertama, pendidikan dan keterampilan. Orang yang mau rumah tangga tentu perlu memperhatikan pendidikan dan keterampilan, karena dua hal ini merupakan aspek yang sangat penting sebagai bekal kemampuan yang harus dimiliki bagi seseorang yang melangsungkan pernikahan. Kemudian yang kedua adalah psikis dan biologis. Di mentalitas yang mantap ini juga merupakan satu kekuatan besar dalam memperoleh keutuhan sebuah rumah tangga. Aspek biologis merupakan potensi yang sangat dominan terhadap keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu keberadaannya tidak boleh diabaikan. Dua hal ini, psikis dan biologis. Psikis terkait dengan mentalitas, ini perlu menjadi aspek yang memerlukan kedewasaan dalam membangun rumah tangga. Kemudian yang ketiga adalah aspek sosial kultural. Ini artinya bahwa seorang yang mau membangun rumah tangga tentu diharapkan mampu membaca kondisi lingkungan sekitar
dan dapat menyesuaikan. Jadi hal ini agar tercipta suasana di mana suatu rumah tangga yang dibina diakui keberadaannya oleh masyarakat sekitar sebagai bagian dari anggota masyarakat, sehingga keluarga yang dibentuk tidak merasa terisolasi dari pergaulan yang bersifat umum. Di sini secara sosiologis kedewasaan merupakan sesuatu yang didasari atas perbedaan peran sosial yang ditempati. Bagi pasangan dalam satu keluarga perlu memahami dan membekali akan pengetahuan ini agar kelengkapan potensi yang diberikan dapat tercukupi. Jadi anak sekalian, dalam membangun rumah tangga ini pendidikan dan keterampilan, psikis dan biologis, sosial kultural juga aspek yang penting. Nah, oleh karena itu dalam hal ini kalian harus berpikir panjang agar jangan sampai terjadi pernikahan di usia muda. Matangkan dirimu sebagai orang dewasa, cari pendidikan dan keterampilan, kuatkan psikis dan pahami psikologis, demikian juga kalian harus memahami aspek sosial kultural. Demikian anak sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.